Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Maliaki pasal yang pertama. Kitab Maliaki pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 mulai. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Kita berhenti sampai sini dulu. Sidang jemaat, kalau kita lihat kitab Maliaki, tiap perikopnya itu menggambarkan ketidaksukaan dari Tuhan kepada umatnya. Setiap perikopnya menggambarkan kemarahan dari Tuhan kepada umatnya tentang persembahan, tentang perpuluhan, tentang perceraian, ya. Semua ada di dalam kitab Maliaki. Dan secara sederhananya kita bisa melihat Tuhan tidak suka. Tuhan menyampaikan kemarahannya, dan yang lebih mengerikan, Maliaki adalah kitab terakhir dari kitab Perjanjian Lama. Setelah itu, setelah Tuhan menyatakan, ini loh salahmu yang membuat aku marah, ini salahmu yang membuat aku marah. Kemudian Tuhan pergi. Dan selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Anda bisa bayangkan kemarahan Tuhan. Sehingga kemarahan Tuhan yang bertumpuk-tumpuk hanya bisa diselesaikan, kita kemudian melihat 400 tahun kemudian Bapa memberikan anaknya Yesus Kristus. Dan semua kesalahan ini diselesaikan di atas kayu salib. Tetapi kalau kita perhatikan, Bapa di surga bisa marah dan mendiamkan umatnya, mendiamkan anaknya selama 400 tahun. Bukankah ini berarti dosa ini dosa yang serius? Dan menurut firman Tuhan, semua dosa ini hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setiap orang yang tidak percaya akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita, berarti tetap mereka itu tetap menerima kemarahan Tuhan. Mereka tetap ada di dalam kemarahan Tuhan yang tertulis di dalam kitab Maliaki ini.
Bahkan semua perbuatan dari orang-orang atau umat Tuhan ini dikatakan di ayat yang ke-10 dikatakan, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Sederhananya sudahlah, kamu dengan memberikan persembahan, persembahanmu tidak benar itu, dengan memberikan persembahan, kamu itu hanya nambah marahku. Lebih baik kamu diem aja gitu loh. Ya. Artinya bahwa Tuhan sedemikian marahnya. Mari kita lihat ayat per ayat di sini. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Nah, lihat di sini bahwa Tuhan menyebut dirinya Bapa. Kita otomatis umatnya adalah anak. Tetapi dikatakan, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku? Sidang jemaat, sungguh-sungguhkah kita menghormati Bapa kita di surga? Ayo, bukankah untuk belajar menghormati Bapa ini mudah? Dengan mengilustrasikan atau mengimajinasikan Bapa kita di muka bumi. Hormat, paling mudah untuk kita bisa mengerti menghormati. Ya mentaati. Mentaati. Tetapi anak yang kurang ajar selalu membantah. Selalu membantah. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita suka membantah Tuhan kita yang adalah Bapa kita di surga? Atau kita suka mentaati Dia? Apakah kita selalu berjalan seturut dengan kehendak-Nya? Ataukah kita selalu berjalan menurut kehendak kita sendiri? Dan tanpa sadar sebenarnya kita itu ingin memimpin Tuhan. Tanpa sadar sebenarnya kita ingin memaksa Tuhan untuk mengikuti akan kehendak kita. Bukan kita belajar untuk mengerti hati Tuhan. Tetapi kita selalu menuntut supaya Tuhan itu mengerti kita. Ya. Sudahlah Tuhan, jangan pagi lah. Bu ya agak siang kalau mau ketemu. Ya. Tuhan janganlah seminggu sekali ibadah. Bu ya setahun sekali. Ya kan? Kita selalu berjalan menurut keinginan kita sendiri loh. Coba lihat. Waktunya ibadah, kalau capek ibadah apa enggak? Keinginan Tuhan tetap kita ibadah loh. Yang saya mau tekankan adalah kita itu mengerti hati Tuhan dan menghormati hati Tuhan. Menghormati keinginan Tuhan. Supaya tidak ada penyesalan di akhirnya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Saya kemarin berbicara dengan salah satu pengurus dari rumah doa. Dan pengurus ini baru kehilangan anaknya, baru anaknya dipanggil Tuhan umur 33 tahun. Karena kanker, ya, karena penyakit kanker. Tetapi luar biasanya anak ini yang menghibur orang-orang, baik pendeta yang datang maupun mamanya. Ketika mamanya bilang, sabar Yani, yang kuat. Alah mama, kan mama yang khawatir. Kalau aku ini siap kok kapan aja ketemu Tuhan, dia bilang. Ya. Dan mamanya kemudian katakan, ketika saya tahu anak saya kena penyakit kanker dan sudah menjalar ke syaraf-syarafnya,
4 titik saraf. Saya mulai berpuasa. Saya berpuasa. Tetapi toh Tuhan tetap menginginkan anak saya dipanggil Tuhan. Dan saya katakan, benar Ibu, ini kesalahan kita. Sebelum ada masalah kita terlalu hidup nyaman. Tidak menyiapkan diri dengan firman yang kuat. Tidak menyiapkan diri dengan hidup di dalam doa dan puasa. Ketika kita sudah terbentur dengan masalah dan kita tidak bisa menyelesaikannya, baru kita menyesal dengan pikiran, coba dulu aku lakukan ini. Coba dulu aku lakukan ini. Tetapi penyesalan tidak bisa menyelesaikan apapun juga. Kalau mau jujur, hidup orang Kristen kebanyakan sekarang terlalu santai. Mereka pikir dengan beribadah seminggu sekali itu sudah melakukan seluruh kehendak Tuhan. Itu kan sangat mengerikan. Jadi pertanyaan kita sekarang, pertanyaan yang harus kita berikan pada diri kita masing-masing. Apakah kita mengakui Tuhan sebagai Bapa kita dan menghormati Dia sungguh-sungguh? Tanda hormat adalah mengikuti akan kehendak-Nya. Ya. Kemudian bahkan di sini dikatakan, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Takut sama saja dengan hormat. Tetapi takut itu kan lebih disertai dengan kehati-hatian, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhkah kita takut akan Tuhan? Jujur, bukankah kita berdoa atau tidak berdoa tidak merasa bersalah? Tidak pernah berpikir, seandainya saya berdoa apa yang Tuhan akan kerjakan. Seandainya saya tidak berdoa bagaimana respon Tuhan terhadap saya. Ketika waktu ibadah hari Minggu, hari Rabu, hari apapun juga. Pernahkah kita berpikir, seandainya saya tidak beribadah, hati Tuhan senang atau tidak? Marah atau tidak, menghukum kita atau tidak. Ya. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Ya. Dan kembali kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita beribadah pun bukan karena takut akan Tuhan. Itu karena keinginan kita, karena kita sempat. Kalau aku sempat aku ibadah, kalau tidak sempat ya masih ada minggu depan. Tetapi yang saya mau tekankan adalah sikap yang seperti ini. Bukankah menandakan bahwa apa yang kita lakukan bukan berdasarkan takut akan Tuhan. Ya. Kita berbuat seenaknya. Dan kemudian Tuhan katakan begini dengan sikap yang seperti ini. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghinamu? Ya. Dengan cara bagaimanakah kami menghinamu? Menghina namamu. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Lihat di sini bahwa betapa mengerikan umat Tuhan. Tapi tidak menghormati Dia sebagai Bapa, tidak takut kepadanya sebagai Tuan, Ingat sebenarnya ini bukankah ini berbicara mereka orang Yahudi, semuanya mengerti akan arti Tuan terhadap hamba, terhadap budaknya. Ya. Kalau sampai budak itu tidak takut akan tuannya, bisa dibunuh loh, tidak ada perkara. Ya. Kita ini kan tidak mengerti, kita ini kan hanya taunya pembantu rumah tangga. Walaupun pembantu harus dihormati, ya.
Kalau enggak, kalau kita melukai mereka sedikit aja bisa jadi perkara, kan hak asasi manusia. Sehingga kita sepertinya kurang mengerti firman Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti latar belakang dari apa yang Tuhan sebutkan, ketika dia menyebut Tuhan, umatnya itu adalah hamba. Mereka sudah tahu kok. Mereka sudah tahu. Ya. Kita tidak sampai kepada pengertian seperti itu. Nah, tidak hormat, tidak takut, bahkan lebih parah lagi di sini dikatakan menghina. Lebih lagi di sini dikatakan mencemarkan. Loh. Oleh karena itu pantaslah Tuhan meninggalkan umatnya selama 400 tahun tidak berbicara. Sayangnya kembali, ketika kita mengaku sebagai orang Kristen lahir baru, dan kita lama sudah tidak mendengar suara Tuhan, kita menganggap ini hal yang biasa. Yang saya takutkan, bahwa ketika kita sudah terlalu lama tidak mendengar suara Tuhan, jangan-jangan memang Tuhan sudah terlalu marah kepada kita, karena kita tidak pernah menurut. Kita tidak pernah menurut. Pak Yusak, tapi kan saya masih bisa ke surga. Loh, apa gunanya anak dengan orang tua tetap di satu rumah tapi tidak pernah ngomong? Anda bisa bayangkan. Mungkin kesalahan kita itu tidak merusak rencana Tuhan bahwa kita pasti ke surga. Mungkin tidak merusak. Tetapi kita merusak hubungan keakraban ini loh. Antara bapak dengan anak. Tidak bisa akrab lagi. Ya. Dulu merem sebentar, hadirat Tuhan turun. Dan kita nangis. Seneng, lega. Sekarang sudah setengah jam, kok masih aja kering? Masih aja kering. Ya. Jangan-jangan kita sudah terlalu sering tidak nurut akan Tuhan. Sehingga hubungan keakraban ini menjadi rusak. Bukan hubungan bapak dan anak loh. Hubungan dan bapak dan anak itu karena darah. Itu sukar sekali rusaknya. Ya, sukar. Kecuali dua-duanya saling mengaku. Kamu bukan anakku lagi mulai sekarang, ya kan? Tapi itu pun tetap orang mengatakan. Itu bapak dan anak. Ya. Tetapi bukankah yang lebih sering ketika anak tidak mentaati orang tuanya? Hubungan keakraban itu loh yang rusak. Ya. Bukan putus hubungan bapak dengan anak, bukan. Hubungan keakraban itu loh. Ya. Sayangnya hubungan ini berlangsung 400 tahun. 400 tahun rusak. Bayangkan itu. Ya. Nah, ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memikirkan apakah persembahan ini adalah persembahan yang baik atau tidak. Dan jujur, kita tidak berbicara jumlah. Karena ketika kita berbicara tentang persembahan, Tuhan selalu berbicara persen. Ya, bukan jumlah. Kalau jumlah, kasihan, janda yang miskin itu pasti kalah jauh dengan orang yang kaya yang memberikan persembahan. Tetapi kenapa 2 peser dianggap jauh lebih banyak? Karena penilaian Tuhan, mau perpuluhan, mau persembahan, itu adalah persen. Ya.
kita memberikan persembahan yang tidak baik, Tuhan katakan, cobalah kasih kepada bupatimu. Dan kita yuk berpikir lagi, kalau kita memberikan cindera mata ke bupati, bagaimana? Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Saya tidak menuntut kita harus memberikan, wah mobil. Tidak. Tetapi sungguh-sungguhkah persembahan kita itu layak disebut persembahan? Ya, itu. Bahkan dibandingkan dengan, sudahlah bandingkan sama bupatimu aja. Kalau bupati aja tidak lihat, tidak mau nerima. Apalagi aku, kenapa? Bupati. Banding Tuhan, ayat yang ke-11 di sini dikatakan. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar. Lihat di sini. Namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku. Dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Namaku besar. Dikatakan. Dan kalau kita perhatikan juga di ayat yang ke-14 dikatakan, sebab bagian terakhir, sebab aku ini raja yang besar. Namaku besar. Aku adalah raja yang besar dikatakan. Bagaimana mungkin raja yang besar, raja atas segala raja, yang punya nama besar dibandingkan dengan bupati. Ya, lihat di sini. Di dalam Alkitab jarang disebut bupati memimpin peperangan, bupati mengalami kemenangan, jarang. Yang selalu disebut adalah raja. Ya. Dan ini Tuhan katakan, aku itu raja yang besar, namaku besar. Sudahlah sekarang bandingkan dengan bupati. Kalau engkau memberi kepada bupati tidak diterima, tidak berkenan kepada bupatimu. Dan persembahan itu kau berikan kepada aku raja. Lihat di sini. Bukankah kita semua di Indonesia ini kan tahu kan? Arti sogok menyogok kan? Tidak mungkin kan sogokan kepada Pak Lurah itu sama dengan sogokan kepada gubernur. Tidak mungkin. Tidak usah sogokan lah, supaya lebih halus, cindera mata. Kan jelas. Kita kalau diundang ya, diundang mantenan. Bukankah paling takut kalau diundang orang yang super kaya kan? Mau ngasih apa? Tidak ngasih kok tidak pantas ya kan diundang. Tapi ngasih, masa mau ngasih 100.000 ke konglomerat? Ya. Itu kita pikirkan loh. Walaupun kita tidak mampu, kita sudah mikirkan layak atau enggak pemberian kita. Ya. Layak atau tidak. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Kok tidak pernah mikir gitu loh. Layak atau enggak. Ya. Sampai Tuhan yang mengatakan sudahlah. Tidak usah beri persembahan padaku, kasih kepada bupatimu. Itu persembahan itu berharga bagi bupatimu atau enggak? Berkenan atau enggak? Ya. Jadi kita melihat keseriusan hal ini. Kalau Anda lihat kitab Maliaki, Tuhan sebutkan semua kesalahan. Dan Tuhan tanpa tedeng aling-aling. Dia mengatakan, engkau kurang ajar, engkau menghina aku, segala macam. Soal perpuluhan, engkau terkutuk. Nah, di dalam Maliaki seakan-akan kemarahan Tuhan, ketidaksenangan Tuhan, semuanya diungkapkan, sudah itu Tuhan pergi 400 tahun. Ya. Nah sayangnya hal seperti ini jarang diajarkan di banyak gereja dan hal seperti ini jarang kita
imajinasikan kepada diri kita. Ya. Seandainya kita yang ditegur oleh Tuhan seperti ini, bagaimana? Apakah sikap kita sudah benar atau tidak? Ya. Lihat di sini bahkan ayat yang ke-8 mengatakan, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Padahal punya binatang yang matanya tidak buta. Ya kan? Ini istilahnya seperti ini. Tapi kalau memang itu satu-satunya, ya itu akan dianggap baik. Ya. Tetapi ini konteksnya adalah kita punya binatang yang cacat dan binatang yang tidak cacat untuk dipersembahkan. Kita milih yang cacat diberikan kepada Tuhan, yang tidak cacat jadi milik kita. Ya. Kalau mau lebih mudah lagi, kita memberikan sisa. Kalau sudah tidak kepake oleh kita, maka itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu loh. Oleh karena itu sebenarnya istilah perpuluhan, istilah persembahan sulung itu adalah sebelum kita make, kita sudah sisihkan untuk Tuhan. Ini yang terbaik, ini Tuhan kita utamakan. Nah itu loh, sebenarnya pelajarannya itu bukan jumlahnya ya. Tetapi pelajarannya itu menghormati Tuhan sebelum kita pakai, dan ini adalah yang terbaik aku persembahkan kepada Tuhan. Itu loh. Ya. Selain nanti itu pelajaran tentang iman, bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kita. Itu pelajaran itu banyak nantinya. Nah, kembali di sini. Ayat yang ke-8, apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Ya. Tidakkah itu jahat? Jahat. Seringkali kita memberikan persembahan asal, tidak menyangka loh bahwa sebenarnya Tuhan sedang berteriak berandai-andai. Tuhan berteriak, hei perbuatanmu itu jahat. Loh. Apa tidak kaget, apa tidak takut kita? Kalau kita tidak mengerti hal ini, berarti kita ini selama ini berjalan tanpa kesadaran akan kehadiran Tuhan. Berarti kita menyembah Allah yang abstrak, yang tidak jelas bagi kita semua. Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Ya. Apalagi menyambut engkau dengan baik. Loh. Kalau sudah persembahannya tidak berkenan, ayat ini menjelaskan, hei engkau hadir, engkau itu tidak akan disambut dengan baik. Bisa bayangkan umat Tuhan beribadah, datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak menyambut dengan baik. Ya. Bisa bayangkan ketika kita mau nyalami seseorang, orang itu lihat yang lain, tidak menghiraukan kita. Ya. Bahkan mungkin tidak usah yang jelas seperti itu. Kita nyapa seseorang, orang itu teralihkan, lihat orang lain, kemudian kita mengatakan, tak nyapa boleh. Padahal mungkin dia tidak sengaja loh. Ya, dia tidak sengaja. Tidak melihat kita, tidak mendengar kita. Tetapi ini jelas-jelas. Tuhan sendiri mengatakan, ayo coba kamu datang kepadaku. Aku tidak akan sambut engkau dengan baik. Itu kan. Aku tidak akan menyambutmu. Oleh karena itu jangan heran banyak orang pergi ke gereja. Puluhan tahun tidak berubah. Kenapa? Karena memang tidak pernah disambut dengan baik oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyambut dengan baik, engkau pasti berubah. Kau pasti berubah. Ayat yang ke-9. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah. Nah, bukankah ini Tuhan baik? Sebelum dia menghukum, sudah dihina, sudah dicemarkan. Loh.
Lihat di sini. Sudah dihina, sudah dicemarkan. Kalau kita lanjutkan nanti, bicaramu itu kurang ajar tentang aku. Tuh, kan? Yang kita sudah bahas. Yang bercerai dikatakan, aku benci pada perceraian. Aku benci pada perbuatanmu. Yang bercerai itu. Tetapi sebelum Tuhan merasa dihina, dikurang ajari, ya. Tetapi tetap aja sebelum penghukuman, Tuhan katakan, maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Coba melunakkan hati Allah. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Tuhan akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Saya kembali ingatkan. Setelah Tuhan berbicara demikian, dia meninggalkan umatnya. Ya, dia meninggalkan umatnya. Ayat yang ke-10. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Lihat Tuhan sampai mengatakan, aku tidak suka. Aku tidak berkenan menerima persembahan. Aku tidak suka kepadamu. Loh. Ini kalau tidak kebangetan Tuhan tidak mungkin mengatakan seperti ini. Sebab dikatakan Tuhan panjang sabar. Berarti kan sudah ditunggu. Bahkan di dalam kitab Mazmur dikatakan, selama 40 tahun umatku itu bikin aku gemes. Ya. Kalau Anda baca di dalam kitab Mazmur ada disebutkan bahwa selama 40 tahun umat Tuhan tuh tidak pernah memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Umat Tuhan itu selalu mengecewakan Tuhan selama 40 tahun. Di sini Tuhan katakan, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Ini dosa yang serius. Belajar ketika memberi, berikan yang terbaik. Artinya bukan harus selalu banyak, tetapi itu harus kita pikir. Bagi kita itu baik atau enggak. Kan kita tahu kan. Kita rasa, oh ya layak. Ya sudah. Ya. Apalagi kan ada Roh Kudus kan di dalam kita. Kalau kita mau jujur kepada hati nurani kita, di mana Roh Kudus ada di dalam hati nurani kita, maka kita bisa tahu pemberian kita ini layak atau tidak, persembahan kita layak atau tidak. Ingat, saya tidak berbicara jumlah yang harus banyak, tetapi hati kita sejahtera apa enggak? Ada damai apa enggak ketika kita mau memberikan persembahan? Bukan asal memberi persembahan, bukan asal, ya, bukan asal. Ayat yang ke-12. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Bukankah ini pola pikir yang jahat, pola pikir yang tidak mengenal Tuhan? Iya kan? Sehingga Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah. Bagaimana berubah? Pelajari firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Sehingga kita mengerti mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Mana yang bikin Tuhan senang, mana yang bikin Tuhan sedih atau marah. Kita bisa mengerti. Sehingga jangan sampai kita mengatakan, mempunyai pikiran meja Tuhan memang cemar. Padahal meja Tuhan itu kudus. Iya kan? Kita berpikir meja Tuhan memang cemar.
Dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Padahal tidak, itu dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Itu bukan persembahan yang hina. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Seakan-akan Tuhan mau katakan, pikir sendiri aja lah. Pikir sendiri aja. Kalau binatang yang sakit, yang hampir mati, binatang yang cacat, ya, yang kalau dijual itu sudah tidak laku, kok dipersembahkan pada Tuhan? Cobalah pikir. Cobalah persembahan itu kasihkan ke bupatimu. Kira-kira diterima atau enggak. Ya kan? Dan kalau bupatimu enggak menerima, atau jangankan bupatimu. Ya. Kan seperti itu seakan-akan. Bupatimu aja enggak terima, masa aku mau terima? Ya. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Bahkan Paulus sendiri mengajarkan kepada umatnya, kalau mau memberi kepada pemimpinmu, berikan yang baik, dikatakan. Berikan yang baik. Yang menurut kamu itu berharga bagi kamu, beri. Kalau menurut kamu, bagi kamu tidak berharga, jangan dikasih juga. Ya. Itu ukurannya. Jadi kita sendiri tahu kok. Ya. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Kalau kita bandingkan, bagaimana Tuhan memberi? Bahkan ketika Tuhan menuntut persembahan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ayat yang kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita persempit. Karena begitu besar kasih Allah akan kita umatnya ini, sehingga dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Itu yang namanya anak, apalagi tunggal. Bandingkan dengan sapi, lebih berharga mana? Bandingkan dengan domba, lebih berharga mana? Ya. Kalau Bapak di surga saja rela memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, masakan kita akan memberikan domba yang matanya buta, yang timpang, yang hampir mati? Oleh karena itu Paulus juga mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat pertama, demi kemurahan Allah, kamu kan sudah nerima kemurahan Allah yang begitu besar. Ayo sekarang persembahkan tubuhmu atau persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Tetap aja seluruh hidup kita dipersembahkan pada Tuhan. Tidak mengalahkan kemurahan Tuhan yang mempersembahkan anaknya kepada kita. Ya. Bagaimana diri kita bisa dibandingkan dengan Yesus? Karena seluruh dunia, bahkan seluruh surga, itu ada di dalam Kristus. Ya. Bagaimana bisa? Itu pun Paulus sudah mengajarkan dan menekankan. Ingat loh kalau memberikan persembahan. Ingat, persembahkan seluruh hidupmu. Kenapa? Karena Allah dalam kemurahannya sudah memberikan anaknya yang tunggal. Atau secara gampangnya, Tuhan sudah memberikan hidupnya seluruhnya dan dia menuntut kita juga memberikan hidup kita seluruhnya. Itu dasar kita memberikan persembahan adalah karena kita menyadari kemurahan Tuhan. Paulus katakan demi kemurahan Tuhan.
persembahkanlah tubuhmu, hidupmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Lihat, bukankah mulai tadi kita sudah membaca, akankah aku berkenan? Akankah aku berkenan? Akankah aku berkenan? Karena persembahan kita itu dibandingkan dengan kemurahan Tuhan itu loh. Masakan kita memberi tanpa ucapan syukur, tanpa memberi, tanpa mengkoreksi apakah ini sudah layak atau enggak. Jangan sampai ayat 14 terjadi. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ya. Nama Tuhan itu ditakuti di antara bangsa-bangsa. Dikatakan, terkutuklah penipu. Ya. Yang punya sesuatu yang baik, tetapi memberikan yang tidak baik kepadaku. Bahkan lebih parah lagi, engkau sudah bernasar. Tetapi pada waktunya engkau menukar nasarmu itu. Engkau sudah bernasar, tetapi pada waktunya engkau tidak membayar nasarmu. Engkau penipu. Dan penipu, Tuhan katakan di sini, terkutuklah penipu. Dan bayangkan kembali, setelah Tuhan katakan terkutuklah engkau, dia pergi. Lu kan repot kalau Tuhan sudah pergi, bagaimana menyelesaikan urusannya? Sehingga 400 tahun dikenal sebagai masa kegelapan. 400 tahun. Kemudian barulah muncul kejadian-kejadian yang ditulis dalam kitab Matius. Bagaimana Tuhan mulai berbicara lagi, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Sidang jemaat, ingat, apakah kita memberikan persembahan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan? Dan kalau kita memberikan persembahan, kita harus tahu bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya terlebih dahulu kepada kita. Ada istilah yang mengatakan, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita menyadari, membayangkan, mengimajinasikan betapa besarnya persembahan yang Tuhan berikan untuk kita, maka kita tidak akan merasa sayang untuk mempersembahkan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.